Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di channel YouTube SMP Negeri 6 Garut. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan teknologi dan informatika. Alhamdulillah nih di tengah-tengah kita telah hadir guru yang sangat fenomenal di SMP Negeri 6 Garut. Bukan artinya fenomenal di sini sosok yang sangat dirindukan tentunya dan sangat dinantikan oleh siswa-siswi kami ya. Selamat pagi Pak Iim Abdul Rahim. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Iim? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Iya. Bagaimana nih di tengah pandemi ini semangat kita selalu dijaga. Mungkin hal apa yang dilakukan aktivitas dari Pak Iim sendiri? Yang pertama tentu kesehatan. Iya, tentunya betul sekali. Kesehatan ya, itu sangat menunjang sekali. Karena kalau kita terhanyut dengan keadaan sekarang, Ya. kita akan hancur dengan sendirinya. Walaupun dengan obat dengan segala macam. Salah satunya kita dengan imunitas diri sendiri, yaitu dengan olahraga teratur. Kesehatan. Dan tentunya salah satu imunitas ya yang terpenting buat kita itu adalah stabilitas diri kita sendiri ya, jangan dibawa stres segala sesuatu. Betul sekali. Tentunya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Pak Iim Abdul Rahim ini ya. Berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu yaitu informatika yang dipelajari di kelas 7 dan juga kelas 8. Kalau berhubungan dengan teknologi, perbincangan kita pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berhubungan dengan dampak sosial teknologi bagi masyarakat. Anak-anakku, sekarang kita ini berada di era abad 21, di mana kita mengetahui semuanya bahwa teknologi dan sains berkembang sangat pesat ya. Seperti itu ya Pak Iim. Menyikapi perkembangan teknologi dan sains ini seperti contoh kita sekarang pembelajaran daring sangat dibantu ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa, segala sesuatunya di rumah dengan menggunakan bantuan teknologi, dan itu sangat membantu juga buat kita. Dan tentunya banyak sekali dampak yang akan timbul dari perkembangan teknologi sendiri. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mengetahui ini. Bagaimana kira-kira dampak sosial nih yang terasa, khususnya jangan jauh-jauh nih Pak Iim, untuk sekarang saja, untuk siswa kita yang sekarang belajar daring. Kira-kira manfaatnya apa saja yang dapat diterima oleh anak didik kita di rumah. Kemudian boleh sedikit juga nanti Pak Iim sebutkan dampak yang terjadi, misalkan sisi negatifnya nih buat siswa-siswi kita yang belajar di rumah. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Iim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang saya cintai. Tentunya SMP 6 Garut yang Bapak cintai. Saya sangat prihatin ya. Semestinya kita bisa belajar di kelas, kita bisa bertemu bertatap muka seperti ini. Tapi dengan keadaannya dampak seperti ini, kita hanya bisa bertemu melalui sarana teknologi seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kecintaan Bapak terhadap anak-anak tidak memutus dan Bapak tetap semangat ingin memberikan ilmu pada kalian. Baik, sesuai dengan Ibu moderator ya, mohon maaf Ya. Tentang berkaitan dengan dampak teknologi di era sekarang ini, memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu bahwa sekarang ini yang tadinya tidak dibutuhkan itu sangat butuh sekali. Ya. Sampai ya ada mungkin salah satu keluarga yang memaksakan diri ingin mempunyai teknologi dan ingin HP dan sebagainya karena keadaan seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain bahwa teknologi itu kalau menurut saya itu dua mata pisau yang sangat tajam sekali. Kenapa bilang dua mata pisau? Di sisi lain memang betul kita bermanfaat. Iya. Di sisi lain dampak negatifnya sangat besar sekali. Mulai dari dampak positifnya ya. Kita mulai dari dampak positifnya. Kita sekarang terbatas dengan keadaan, tapi dengan teknologi kita bisa bertemu seperti ini, bisa ngobrol seperti ini. Kapanpun, dimanapun kita bisa bertemu. Dan kadang
Jadi di sisi lain peserta kita juga kalau nggak seneng tinggal cancel aja, nggak usah nonton gitu kan. Itu manfaat yang positif sekali. Tapi manfaat positif itu tentunya itu tidak berkaitan sekali dengan si akses yang menerimanya. Ya. Jadi seorang penyiar walaupun menyiarkan baik, menyiarkan hal yang positif, tetap itu tidak akan berpengaruh kalau di sisi penerimanya tidak resepsionis. Ya. Walaupun Bapak berkoar-koar sebagaimanapun indahnya, sebagaimanapun benarnya saya, kalau di sisi inputnya yang penerimanya tidak menerima, tidak resepsi, itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, itu salah satu kelemahannya. Jadi artinya bahwa kalau ingin positif, kita harus berniat menerima informasi-informasi yang positif. Nah, tentunya kita harus memilih dan memilah mana informasi yang baik. Nah, yang kedua dari sisi negatifnya, mungkin anak-anak juga pernah melihat sebelum corona, Ya. pernah dengar kan ada yang di Facebook ya, yang pacaran di media sosial ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang, di zaman lebih terbuka dan ketika zaman dulu sebelum corona. Ya. Ini kejahatan teknologi, hacker lah, atau mungkin TikTok lah, Ya. atau merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu Tidak pernah ada. Bahkan sekarang lagi ada berjalan. kalanya loh Bu. Sekarang ini anak-anak Ya. bangun tidur, Langsung yang dilihat handphone. iya. Notifikasi apa saja ya? Nah, jadi kehidupan itu tergantung dengan handphone. Iya. Itu negatif. Kenapa negatif? Karena itu di luar kebiasaan manusiawi dan di luar fitrah. Ya. Dan itu ujung-ujungnya bukan positif. Akhirnya membuat orang resah, gelisah, efek-efek galau dan sebagainya. Itu adalah salah satu penyebabnya. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ingat, kita harus memilih hal-hal yang positif. Jangan Anda terhanyut dengan informasi-informasi yang kurang positif. Kita tentu harus sadar dan harus wanti-wanti. Saran Bapak ya, nih mohon maaf nih. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya dijadwalkan. Artinya kalau kita HP nih, Ya. udah bangun tidur, butuh informasi hanya setelah baca Quran, setelah baru buka HP, berapa jam udah lepas. Ya, terlepas dari itu semua ya, sangat menarik sekali nih Pak Im. Tidak selamanya apa yang kita lakukan itu bisa terkontrol ya. Apalagi sosok di sini yang paling penting itu adalah sosok orang tua. Di sini orang tua juga harus lebih waspada bahwa kita selama ini melaksanakan kegiatan pembelajaran daring tidak selamanya. Proses kegiatan daring juga dapat kita kelola dan dapat kita pantau keseluruhannya. Terlebih makanya kita harus ada koordinasi yang baik ya, interaksi yang baik antara guru dan juga orang tua. Betul. Orang tua jangan terlalu kebablasan. Kita memiliki jadwal di sini Pak Im, contoh. Kalau untuk pembelajaran daring dimulai dari 7.30 sampai dengan 12.30 untuk hari Senin dan hari Selasa. Untuk hari berikutnya dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Dan tentunya di sini kita juga harus selain mengawasi kegiatan pembelajaran, tentunya orang tua juga di sana harus lebih setidaknya mengontrol, kemudian mendeteksi anak, mengecek pekerjaan anak, dan tentunya juga tidak terlepas orang tua di sini juga masih kita punya bukan kelemahan tapi dari sisi artinya kelemahan untuk mengontrol anak. Ya, mengontrol anak. Karena tidak semuanya orang tua bisa terus mendampingi anak. Betul. Karena orang tua juga memiliki kewajiban jauh gitu ya, lebih penting. Bagaimana bagi orang tua yang memiliki kewajiban bekerja, kemudian bagaimana orang tua harus menafkahi putra-putrinya juga dan harus bekerja di luar dan tidak semuanya terpantau kegiatan si anak. Nah, untuk itu bagi kita nih semuanya, bagi anak-anak coba tadi yang seperti yang di Pak Im utarakan, kita harus lebih bijak lagi ya dalam menggunakan sarana teknologi ini. Mana yang sekiranya kita pilih dan bermanfaat buat kita gunakan. Tapi kalau sekiranya dapat berdampak buruk juga buat kita, tinggalkan dari sekarang. Mungkin itu aja. Silakan Pak Im, ada lagi yang ya, selain itu juga kita harus tahu posisi
tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berpatokan kepada jelas tentunya adalah norma-norma agama dan sebagainya. Dan sekali lagi, Bapak bukan arti, kalaupun Bapak adalah orang teknologi yang berkelimut tentang teknologi, saya justru tidak terlalu bangga dengan teknologi. Kenapa? Karena ingatlah anak-anakku sekalian bahwa semua yang ada Facebook lah, segala macam itu adalah semu sekali, bukan data yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya Anda terbuai dengan sebuah informasi atau hal-hal lain yang kira-kira yang tidak resmi begitu, jangan Anda hiraukan, udah aja cancel. Contohnya ya suka ada mungkin selebaran atau mungkin apa gitu ya. Hoax. Betul, berita hoax itu. Yang itu kalau kita terhanyut itu akan jadi nyata dan itu kita bisa celaka dengan hoax tersebut. Terjerumus. Betul. Ya misalnya contoh nih anak kita di rumah nih. Ya, ketika kita belajar main HP, Bu. Main HP. Udah lupa jadwalnya. Dia tetap main HP. Ternyata dia chattingan dengan temannya, janjian dengan temannya. Itu yang salah kaprah. Ya, tentunya ingat ya, segala sesuatunya tergantung dari niat diri kita sendiri. Orang tua sudah memfasilitasi kita dengan handphone. Orang tua sudah memfasilitasi kita dengan pulsa. Kita itu penggunaan yang tepat itu adalah untuk pembelajaran daring. Terlepas dari itu semua, kadang tuh anak siswa sekarang ini ada banyak yang datang ke sini minta tugas karena kehabisan kuota, karena kehabisan pulsa, karena HP-nya rusak. Nah, mungkin itu salah satunya yang tidak membenarkan atau tidak menggunakan fasilitas dengan sebaiknya. Mungkin itu salah satunya. Mungkin jangan-jangan kuota itu dipakai pacaran bukan dipakai belajar. Tentunya itu ya, mudah-mudahan sekali lagi kalian bisa menyaring dan juga kalian bisa memilih dan memilah mana yang terbaik buat kalian. Silakan ambil, kalau yang setidaknya dapat berdampak negatif kalian tinggalkan saja. Oke, satu lagi nih Pak Im ya, sangat menarik sekali. Berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan juga pembelajaran daring seterusnya, bahwa kita sebagai guru nih harus juga menyadari ya, bahwa tidak selamanya sekarang guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar nih. Yang sekali sekarang media-media yang bisa diakses, aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang siswa untuk membantu para siswa untuk belajar nih. Bagaimana tanggapannya nih Pak sebagai guru kita nih? Oke. Betul sekali Bu Lisda. Justru, nah itu hal positifnya Bu Lisda. Ya, betul. Begini hal positifnya. Kalau kita hanya berpatokan kepada guru di kelas atau misalnya saya seorang guru TIK mengandalkan ilmu TIK hanya di saya, itu sangat naif sekali zaman sekarang. Jadi dengan terbukanya teknologi sekarang, Pak Iim sebagai guru teknologi informatika hanya memberikan jalan nih patokannya ini. Nah pengembangannya itu banyak sekali. Explore ya. Betul. Karena itu yang positif, misalnya Anda ke YouTube tentang informatika yang saya pelajari nih. Misalnya tentang program, apa itu program? Jangan hanya ditanyakan ke saya, tanyakan ke YouTube. Tanyakan ke yang lain, itu maksudnya. Bu Lisda, matematika bukan hanya sebatas bagaimana nih Pitagoras tuh ini begini, sebatas Bu Lisda aja. Banyak sekali ya media yang lain yang bisa membantu kita dan guru, menambah ya. YouTube Bu, banyak sekarang. Braille. Braille. Nah itu manfaatkan itu anak-anakku. Jangan itu. Nah fungsi Bu Lisda dari SMP 6 tentunya itu hanya mewarnai anak-anak, batasnya ini loh. Yuk kembangkan, ini batasnya ini, yuk kembangkan, begitu. Dan ini satu hal lagi ya Bu ya. Ini bagi yang tidak punya HP jangan khawatir, jangan risau, jangan kegelisahan itu jangan gelisah dengan wah saya mah tidak punya HP, wah saya mah gimana, wah saya mah nanti ketinggalan. Tidak. Masih ada alternatif yang lain. Masih banyak. Justru saya lebih bersyukur pada orang-orang yang tidak punya HP karena tidak terkontaminasi. Masih kena utuh gitulah. Nah, oleh karena itu bagi yang tidak HP bisa kerjasama, bisa ikut. Yang penting niat yang kuat untuk menjadi lebih baik itu. Jadi mungkin ada satu solusi yang terpenting di sini buat kalian yang tidak memiliki handphone, jangan khawatir ya. Silahkan kalian belajar menggunakan metode luring.
metode luring Pak Im yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa di SMP 6 ini memfasilitasi pembelajaran luring. Yang pertama itu dengan menggunakan TV komunitas SMP Negeri 6 Garut. Ya, ada yang sebagian masih bisa terpancar, ya, ada yang masih bisa menggunakan, silakan akses. Video-video pembelajaran disajikan di TV komunitas. Adapun yang masih belum di sini bisa datang ke sekolah, tapi dengan syarat harus jadwalnya terjadwal, gitu ya, teratur. Ya, jangan sampai ke sini dan menimbulkan kerumunan, dan itu juga menyalahi ya. Silakan datang ke sini, bisa koordinasi, berjanjian dulu dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Silakan ambil tugasnya, kemudian dikumpulkan lagi dengan jarak waktu yang ditentukan. Mungkin itu saja solusi dari kita ya, dari sekolah untuk pembelajaran luring ini. Ya, baik anak-anakku, juga pemirsa yang ada di rumah tentunya yang menonton channel YouTube SMP Negeri 6 pada pagi hari ini, pembahasan kita sangat menarik sekali ya untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa teknologi itu sekarang itu tidak bisa kita elakkan dan tentunya dapat kita manfaatkan, tapi dampak sosialnya juga ada. Intinya, kita sebagai pengguna teknologi harus pintar-pintar untuk menyaring apakah dampaknya akan bersifat positif atau negatif. Kalau positif kita kembangkan, tapi kalau negatif kita tinggalkan. Silakan Pak Im, bagaimana yang mau ditambahkan? Saya kira cukup, sudah. Iya, mungkin itu saja ya anak-anakku. Terima kasih untuk pagi hari ini atas informasi yang diberikan Pak Im. Sehat selalu semuanya. Iya, anak-anakku semuanya sehat-sehat di rumah. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Silahkan tingkatkan imunitas kalian, banyak makan, silahkan tingkatkan gizi kalian, tentunya olahraga yang cukup, tetap memakai masker dan cuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dengan teknologi. Kalau bukan selamat pagi Pak Im. Bagaimana kabarnya Pak Im? Bagaimana aktivitas dalam pelajaran baru? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm out of. Serius wae dirinya mah itu loh. Ada canda tempat topik lah. Santai ke wajah, kenapa sih?